Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Tahukah kalian apa imbas dari tragedi SJH kemarin? Yang pertama nih, otak atau dalang alias provokatornya ini pasti ngakak nih dia. Dia mah nggak ikutan nyerang tuh. Paling dia ini bilang kayak gini nih. Mampus, modar sia, rasa kentah, hancur sia Persib, gitu kan? Ya emang susah kalau masa-masa politik. Masalah kecil aja dijadiin gede, ya kan? Yang kedua tentu saja kerugian. Persib udah pasti rugi nih, tapi bukan cuma klub yang rugi, tapi seluruh elemen yang di bawah Persib. Seperti Bobotoh yang dia ini cuma pengen nonton doang gitu kan. Nah ini kan yang ribut itu kan cuma sebagian kelompok lo ya, tapi yang kena semua supporter Persib. Ini kami yakin sih oknum-oknum kerusuhan kemarin itu mereka ini kelompok kelompok kere lah yang selalu ribut soal tiket. Karena kalau Bobotoh yang sejati itu pasti mikirnya kayak gini nih. Kalau lu cinta Persib ngapain ribut soal tiket, punya duit lu ke stadion, nggak punya duit nonton TV aja di rumah gitu kan. Tapi mereka yang ribut ini udah kebiasaan gratisan. Lakukan kong kali kong dengan oknum panpel biar bisa masuk, atau istilahnya oknum gratisan lah. Lalu yang kedua adalah hukuman. Persib atau klub Persib mungkin akan didenda ratusan juta ya, tapi bukan itu yang utama. Persib bisa aja terancam terusir dari Bandung loh ya, dan ini merugikan buat Bobotoh yang benar-benar cuma pengen nonton doang kan, jadi nggak bisa nonton tuh kalau diusir dari Bandung. Lalu mungkin aja Persib pun akan kena denda, nggak boleh dihadiri penonton. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah para penonton atau Bobotoh yang benar-benar pengen nonton doang. Bobotoh pun mungkin rugi, nggak bisa nonton lagi kan. Yang ketiga yang kena imbasnya siapa? Tentu saja timnas. Ini kalau sampai FIFA menganggapnya ini pelanggaran yang serius dan ini pelanggaran yang kedua setelah Kanjuruhan, bisa aja kan FIFA jatuhkan sanksi buat Indonesia. Di-banned gitu Indonesia. Yang rugi siapa? Seluruh rakyat Indonesia kan. Timnas itu lagi di round 3 dan bermimpi masuk Piala Dunia. Malah dirusak oleh sebagian manusia yang goblok. Pihak PSSI sendiri sudah menanggapi hal ini. Menurut Arya Sinulinga, nggak ada toleran lagi. Semuanya harus kena hukuman. Persib udah jelas kena hukuman dan sanksi. Bahkan mungkin sanksinya double ya. Pelaku pun akan diproses secara hukum oleh kepolisian. Yang memang masuk ranah hukum, harus masuk ranah hukum. Tapi di sisi lain, klub harus bertanggung jawab juga terhadap kondisi ini. Tidak boleh lepas tangan gitu. Jadi kita harapkan klub secepatnya juga menyelesaikan masalah ini, masalah mereka dengan supporter. Di sisi lain juga diharapkan kalau memang ada tindakan kriminal ya harus diselesaikan secara hukum. Dan tidak ada kata tolerir ya untuk kekerasan dalam lapangan. Alasan apapun nggak bisa dipakai untuk itu. Jadi tidak ada. Jadi itu harus ditegaskan gitu. Nah kita akan lihat apakah nantinya para pelaku ini akan diproses secara hukum alias dipenjara. Jika memang para pelaku ini ditangkap dan dipenjara, jangan sampai bilang kayak gini. Jangan sampai bilang Erick Thohir dan PSSI nggak adil lo ya. Apalagi bilang kayak gini nih. Lah bagaimana dengan Kanjuruhan? Kok nggak ada yang dipenjara? Itu beda. Kanjuruhan sama sekarang tuh beda. Beda apanya? Beda ketumnya. Itu zamannya Ibul alias Iwan Bule. Ya salahin PSSI zaman Ibul lah, kenapa nggak diproses secara hukum? Jadi kami berharap nih PSSI segera meluncurkan yang namanya supporter online identity alias identitas supporter online, yang nantinya para penonton yang datang ke stadion ini bisa terdaftar secara online dan bisa ketahuan tuh siapa supporter atau penonton resmi, siapa yang penyusup. Semoga aja ini segera diluncurkan ya. Jadi apa artinya? Terbuktikan analisa kami kemarin, jika usai demo kemarin itu bukanlah hal akhir, akan ada hal yang lebih heboh dan itu terbukti. Kami udah analisa loh itu.
Jadi kalau menurut kami ya, selama kelompok-kelompok supporter ini masih ada di setiap kelompok supporter di seluruh klub di Indonesia, kejadian-kejadian seperti ini akan terus terulang. Kelompok yang menamakan diri mereka garis keras inilah yang sebenarnya yang harus dimusnahkan. Sebab mereka ini sama sekali nggak memberikan hal positif loh ya, cuma bikin ribut dan rusuh di semua klub loh ya. Nah ini yang kami bilang, supporter-supporter seperti ini tuh bukan cuma ada di satu kelompok supporter atau di satu klub ya, tapi di semua klub ada supporter yang seperti ini. Nah ini buktinya nih ya. Imbas kekalahan 0-2 Persija dari Persib, sekelompok oknum yang katanya, catat katanya lo ya, dari pendukung Persija ini melakukan perusakan di sebuah rumah di kawasan Odeon, Sukabumi. Dari laporan warga sekitar, para oknum ini konvoi menggunakan motor dan melihat ada sekelompok orang di dalam rumah yang tengah nobar Persib versus Persija. Para oknum ini pun langsung menyerang dan merusak pagar serta pintu rumah warga tersebut. Kami pribadi belum mendapatkan info resmi dari pihak terkait apakah yang melakukan perusakan ini oknum supporter Persija atau bukan. Tapi menurut warga sekitar, para oknum ini konvoi membawa atribut Persija. Disinyalir mereka yang melakukan aksi ini tuh karena kesal lantaran mereka ini nggak bisa ke stadion dan tiba-tiba apalagi ditambah ya Persija pun kalah. Nah sekarang kami tanya nih, masih nggak terima kalau kami bilang SDM bangsa ini masih banyak yang rendah? Tuh buktinya. Sekarang begini deh. Apa hubungannya coba di Sukabumi yang notabene daerah Jawa Barat nonton Persib? Kan nggak ada yang aneh, kan emang wilayah Jawa Barat. Kan begonya minta ampun ini para dajjal ini. Jadi memang sangat mustahil jika bermimpi sepak bola Indonesia akan jadi sepak bola profesional jika SDM sebagian supporternya seperti ini. Kualitas pendidikan, kualitas agama, mental, dan attitude yang makin rendah ditambah banyaknya miras yang beredar makin merusak SDM sebagian bangsa ini semakin rendah. Tak adanya payung hukum yang kuat pada para supporter ini menambah buruknya SDM supporter itu sendiri. Jika saja di Indonesia ini memberlakukan atau membuat sebuah aturan hukum dan menyediakan lapas atau penjara khusus buat aksi-aksi seperti ini, pasti akan mengurangi hal-hal seperti ini. Karena yang begini-begini itu bukan lagi masuk ranah olahraga, tapi kriminal. Tuh dengerin anggota dewan yang katanya terhormat, daripada kalian sibuk ngurusin pemain timnas, lebih baik kalian urusin tata hukum negara. Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri akan melakoni petualangan perdananya di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada Rabu 25 September 2024. Lawan pertama yang akan dihadapi adalah tim Maladewa. Setelah itu ada Timor Leste dan Yaman. Di atas kertas, Indonesia harusnya bisa nih lolos dari grup ini. Sebab secara kualitas mungkin cuma Yaman ya yang kualitasnya agak sedikit di atas Indonesia. Tapi sepak bola itu bukanlah hitung-hitungan matematika atau angka. Apalagi di skuad U20 ada beberapa pemain yang sudah terbiasa malah dicoret oleh Indra Syafri seperti Wayan Wiguna dari Bali United, Rahmat Syawal dari PSIS, M. Farhan dari Persiku Kudus, Welber Jardim dari Sao Paulo,
Jehan Fahlevi dari Persiku Kudus, Osman Kamara dari PSIM, dan juga Arkan Kakak dari Persisolo. Dari pemain-pemain yang dicoret tadi, mungkin nama Welber Jardim yang jadi sorotan. Kenapa seorang Welber dicoret? Welber itu saat ini tengah berkutat dengan cedera ACL di Sao Paulo. Meskipun sudah mulai membaik, tapi terlalu beresiko jika memaksakan Welber ini buat tampil. Sementara Arkan Kakak memang dicoret karena memang katanya sih ini kebutuhan tim. Dan inilah 23 pemain timnas U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Gimana menurut kalian? Yakin nggak nih? Pekan 6 Liga 1 2024-2025 selesai sudah. Dan ini klasemen sementara di mana Persebaya semakin kokoh di puncak dengan 16 poin. Usai Borneo FC ditahan imbang oleh Barito Putra 1-1. 3 tim yang belum terkalahkan hingga pekan kelima ini adalah Persebaya, Borneo FC, dan Persib Bandung. Dan di papan bawah, Madura menggusur posisi PSS Sleman sebagai juru kunci dengan sama-sama poin 2, tapi kebobolan Madura United lebih banyak dari PSS Sleman. Bagi Persebaya, ini pencapaian terbaik setelah kembali ke Liga 1 di 2018. Nah, 2018 itu Persebaya di pekan ke-6 itu ada di posisi ke-9 di bawahnya Persib dengan raihan 8 poin dari 2 kali menang, 2 kali imbang, dan 2 kali kalah. 2019 Persebaya itu ada di pekan ke-6 itu ada di posisi ke-11 dengan 5 poin. 2021-2022 Persebaya di pekan ke-6 itu ada di posisi ke-12 dengan raihan 7 poin, hasil 2 kali menang dan 4 kali kalah. 2022-2023 Persebaya di pekan ke-6 ada di posisi ke-11 dengan raihan 7 poin, hasil dari 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 3 kali kalah. Dan musim kemarin Persebaya di pekan ke-6 ini ada di posisi 16 dengan raihan 5 poin, hasil dari 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 4 kali kalah. Maka ini pertama kalinya Persebaya ada di puncak klasemen Liga 1 di pekan ke-6 sejak 2018. Dan tentu saja yang paling menggembirakan adalah Ucok alias Flavio Silva. Ini sudah membuka keran golnya musim ini. Nah, kita akan lihat seperti apa pencapaian Persebaya musim ini. Yakin nggak nih jadi juara? Lalu bagaimana dengan tim promosi? Sejauh ini sih Semen Padang ya, satu-satunya tim promosi yang masih terdampar di zona degradasi, di mana ada di posisi 16 ya. Tapi ya kita tahu lah Semen Padang ini tuh ya koneksinya kuat lah dengan LIB, jadi aman lah nantinya ya. 2 tim promosi lain PSBS dan Malut United ini sebelahan nih di 12 dan 13. Yang mengejutkan buat kami adalah Persisolo dan Arema FC. Persisolo ini kan miliknya Erick Thohir. Nah, di sini kelihatan dong kalau Eto ini nggak ikut campur loh soal pengelolaan atau pengaturan di liga. Buktinya timnya saat ini ada di papan bawah, dia biasa aja. Ini ya kalau ketum PSSI-nya bukan Erick Thohir, lihat timnya di papan bawah kayak gini, udah pasti segala cara dilakuin. Bener nggak? Yang unik lagi adalah Arema. Ini tim kan juara Piala Presiden loh ya, tapi kok malah terdampar di papan bawah ya? Apakah ini artinya kutukan Piala Presiden akan terus berlaku nih? Di mana tim yang juara Piala Presiden itu nggak akan jadi juara Liga? Arema itu 4 kali juara Piala Presiden, tapi 4 kali pula Arema nggak jadi juara usai juara Piala Presiden. 2017 Arema juara Piala Presiden, tapi juara liganya justru Bayangkara FC. Sementara Arema justru finish di urutan 9. 2019 Arema juara Piala Presiden lagi, tapi juara liganya justru Bali United. Dan Arema malah ada di posisi 9 lagi. 2022 Arema juara lagi nih Piala Presiden, tapi juara liga Bali United lagi. Dan Arema justru ada di posisi ke-12. Nah, bagaimana dengan musim ini? Dan akan finish di urutan berapa Arema?